Shalom. Puji nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang Bu Pendeta Jen untuk membuka dalam doa. Mari kita sama-sama menundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan hadirkan kami semua di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Karena itu kami menyerahkan seluruh ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau Allah yang memimpin seluruh rangkaian ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Jadi di dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saya undang seluruh sidang jemaat Bangkit Berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang sebentar kita akan rayakan pada tanggal 17 Agustus. Dengan sikap hormat kita nyanyikan Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah
Kalau Tuhan izinkan pada saat ini, padang gurun ataupun kehidupan dalam setiap persoalan keluarga, itu semua atas izin Tuhan. Namun Tuhan selalu ada cara, ada jalan untuk menolong saudara dan saya. Kita hanya perlu mengangkat tangan. Saat itulah Tuhan akan menurunkan tangannya. Ajarkanlah jalanmu, tenangkanlah hatiku.
dari hatimu sungguh-sungguh dengan iman. Ada jalannya Tuhan untuk menolong saat mengangkat tanganmu. Tuhan yang turun tangan. Amin. Praise the Lord. Haleluya, haleluya. Selalu ada jalannya Tuhan bagi kami. Selalu ada cara Tuhan di luar apa yang kami pikirkan, di luar jangkauan pemikiran kami. Itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terkadang kami berpikir bahwa cara kami adalah cara yang tepat, jalan yang kami pilih adalah jalan yang tepat, apa yang kami pikirkan adalah yang terbaik bagi kami. Tetapi kami tahu Bapa yang terbaik tahu apa yang terbaik bagi kami. Dan Engkau izinkan kami masuk di dalam kemuliaan demi kemuliaan yang Engkau berikan bagi kami. Sekalipun untuk mencapai kemuliaan itu, kami harus melewati jalan yang sulit Tuhan. Kami tahu bahwa selama kami hidup di dunia ini, ada pembentukan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami belajar untuk taat dan percaya penuh kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tenangkan hati kami ya Tuhan. Tenangkan hati, pikiran dan perasaan kami. Kuduskan kami dengan darah anak domba Allah. Sehingga ketika kami membaca, merenungkan firman Tuhan, kami memahami firman Tuhan. Roh Kudus berbicara bagi kami, mengoreksi kami bagian di mana hidup kami yang belum benar di hadapan Tuhan, belum sesuai dengan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, Engkau yang berbicara di hati kami ya Tuhan. Ingatkan kami akan kelemahan kami, ingatkan kami akan dosa kami, sehingga kami terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami siap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam berkat dan anugerah Tuhan. Amin. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dari Mazmur 125 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mazmur 125 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima kita sudah mendapatkan bersama-sama. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama karena hanya 5 ayat saja. Maka kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Mazmur 125 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Aman dalam lindungan Tuhan, nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya. Dari sekarang sampai selama-lamanya, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyangkan
lenyapkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang setia membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam keseharian kita. Hari ini kita baca perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah aman dalam lindungan Tuhan. Dan saya memberi catatan sendiri, tema sendiri, bahwa berharaplah penuh kepada Tuhan, Dia sumber keamanan kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini kalau kita lihat ditulis di bagian yang kedua, nyanyian ziarah. Akhirnya artinya ayat-ayat ini, 5 ayat ini adalah salah satu dari nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Israel saat mereka mau ke Yerusalem. Mereka mau pergi ziarah, mereka mau beribadah, itu mereka harus ke Yerusalem. Dan mereka melewati jalan yang sulit, ada lembah yang curam, dan juga ada bukit-bukit yang tinggi. Mereka harus melewati tempat yang melelahkan itu secara fisik. Bukan hanya secara iman melelahkan, tetapi secara fisik itu melelahkan sekali. Kalau bayangkan kita jalan ke puncak gitu, sudah jalan dari kampung mereka masing-masing, daerah mereka masing-masing, waktu mau masuk ke Yerusalem. Karena Yerusalem, kota Sion itu, kota Allah itu, tempatnya saya catat dalam Alkitab, saya lihat dalam buku sejarah, 765 meter di atas permukaan laut. Dan gunung tertinggi di antara gunung-gunung yang ada di sekitar Yerusalem, gunung tertinggi. Nah, kota Allah atau kota Yerusalem itu berada di atas bukit Sion. Sedikit belajar sejarah supaya kalau kita dengar Sion itu apa sih? Yerusalem itu apa sih? Apakah beda antara Yerusalem? Saya belum ke sana, tetapi menurut catatan Alkitab yang saya baca, Ibu Gembala yang sudah di sana. Jadi Sion itu salah satu bukit tertinggi yang ada di situ. Kan itu ada bukit-bukit, banyak sekali bukit-bukit. Mungkin sekarang sudah kota ya, jadi kita susah untuk melihatnya sebagai bukit. Karena sekarang katanya masuk ke daerah itu sudah ada kota-kota, ada bangunan-bangunan yang bagus. Tetapi menurut catatan Alkitab, bahwa Yerusalem adalah bukit yang ada di tengah, dikelilingi oleh bukit-bukit kecil. Banyak bukit kecil yang mengelilingi Yerusalem. Bukit tertingginya adalah Bukit Sion namanya. Bukit Sion itu bukit tertinggi yang tadi tingginya 765 meter di atas permukaan laut. Dan di atas bukit itu, puncak bukit itulah kota Allah, kota Yerusalem, kota Daud didirikan. Itu yang saya belajar dari sejarah. Jadi saya sampaikan ke Bapak Ibu Saudara. Dan bagian firman Tuhan ini, pada saat mereka berjalan menuju ke bukit itu, mereka kan harus melewati ada bukit-bukit kecil, bukit-bukit sedang, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Lelah sekali perjalanan menuju ke tempat ziarah. Enak kalau kita hanya bunyikan mobil, cung, motor, cung, jalan. Itu aja kita malasnya luar biasa. Mereka itu bisa bermalam-malam. Mereka mau merayakan kayak hari raya Pondok Daun. Itu mereka berjalan bisa 2 hari. Mereka bisa berjalan berhari-hari, bermalam di bukit. Kalau pas bermalamnya di bukit atau di lembah, mereka paling berhati-hati kalau bermalamnya di lembah. Itu bahaya buat mereka. Menurut catatan sejarah, kalau mereka bermalam itu mereka mencari bukit. Kenapa? Karena mereka bisa melihat musuh dari atas bukit. Tapi kalau mereka berada di lembah, posisi mereka di lembah, itu bahaya mengancam mereka. Karena tiba-tiba dari balik gunung sudah ada orang-orang yang jahat yang menyergap mereka, menjarah mereka. Perjuangan yang tidak mudah untuk datang kepada Allah. Tetapi itu mereka lakukan karena cintanya akan Tuhan. Sehingga pujian ini
sebagai pujian yang mereka nyanyikan supaya mereka semangat. Mereka tetap semangat dalam perjalanan ziarah mereka datang ke rumah Tuhan. Kita sedang dalam perjalanan ziarah untuk ketemu dengan Allah. Amin. Dan dalam perjalanan ziarah kita di dunia ini perjalanan kita mau ke surga yang kekal, ya kan? Tujuan hidup kita, akhir hidup kita adalah surga yang kekal. Perjalanan kita tidak juga beda dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel dalam perjalanan mereka ke kota Daud, ke kota Allah yang dinamakan Yerusalem. Di sana bait Allah. Secara rohani kita memandangnya sekarang adalah perjalanan kita menuju ke surga yang kekal. Perjalanan kita di dunia, lelah, letih, capek, sakit, penyakit, semua itu kita alami dalam hidup kita. Bangkrut, kadang-kadang dapat berkatnya melimpah, tapi kadang-kadang mengalami masalah yang luar biasa dalam usaha pekerjaan. Dan kadang-kadang kita lelah dalam perjalanan kita, seolah-olah kita mau hilang pengharapan, seolah-olah kita bilang, udahlah Tuhan, kok toh sama, ngapain terus berharap kepada Tuhan. Di tengah kelelahan itu, Mazmur 125 ini ditulis. Di tengah kelelahan itu, di tengah kepenatan sebagai seorang manusia menjalani lelahnya pergumulan hidup di dunia, lelahnya tantangan di dunia, Mazmur 125 ini dituliskan. Orang-orang percaya kepada Tuhan, Tuhannya Tuhan besar. Itu artinya nama pribadinya Allah. Kalau sudah ditulis dengan Tuhan, Yahweh, nama pribadi Allah dengan perjanjian dengan Dia. Bukan nama sembarangan, tapi nama Tuhan dengan orang-orang yang punya perjanjian dengan Dia. Karena itu nama Yahweh tidak boleh sembarang disebut sama bangsa Israel. Hanya disebut oleh orang-orang yang punya ikatan perjanjian dengan Allah. Hanya disebut dalam ibadah, tidak boleh disebut di luar ruangan ibadah. Itu nama pribadinya Allah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yahweh, pencipta langit dan bumi, pengatur segala masa, firman Tuhan katakan akan seperti gunung Sion yang tidak akan goyah. Gunung Sion, gunung Allah, tempat kota Daud berdiri, yang disebut juga sebagai kota Allah, tidak akan pernah goyah. Itu bicara tentang Allah, pribadinya Allah, tempat Allah berdiam. Artinya orang-orang percaya, orang-orang yang bergantung kepada Tuhan, yang berdiam dalam hadirat Tuhan, yang tinggal tetap di dalam Tuhan, yang tidak pernah digoyangkan iman. Ini bukan percaya yang sekedar percaya karena setan pun percaya. Karena setan pun percaya. Tapi bedanya ini percaya yang beriman. Apa bedanya percaya dan beriman? Percaya itu ya, aku percaya Yesus Tuhan, dan kita semua percaya Yesus Tuhan. Setan pun percaya bahwa Yesus Tuhan Allah. Maka engkau anak Daud kan? Dia percaya Yesus Tuhan, tetapi dia tidak mempercayakan dirinya kepada Allah. Itu bedanya orang beriman dan orang percaya. Kita bukan orang percaya saja, tetapi kita orang beriman. Amin. Artinya kita sebagai orang yang mempercayakan hidup kita sepenuhnya, bukan setengah-setengah kita percayakan hidup kita, tetapi kita percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Maka kita akan kokoh, teguh, tidak pernah tergoncangkan oleh apapun, oleh masalah, oleh kondisi apapun. Kondisi apapun tidak bisa menggoyangkan, menggoncangkan iman kita kepada Allah. Amin. Harus amin banget. Yes Tuhan. Apapun yang terjadi, masalah, kesesakan, sakit, penyakit, kekurangan, apapun yang saya alami di dunia ini tidak akan pernah menggoyangkan,
menggoncangkan imanku kepada Tuhan. Kita belajar dari iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Masih ingat kata-kata Sadrak, Mesak, dan Abednego waktu dia mau masuk ke dalam perapian, waktu mau dibuang, diikat lagi. Waktu dia mau diikat, dia bilang, kalau Allah itu pasti sanggup menolongku. Tapi kalau dia tidak menolongku pun, aku tidak pernah akan menyangkal dia. Wow, iman yang seperti ini, apakah masih ada? Apakah masih ada iman yang seperti ini? Allahku pasti bisa menolongku. Tetapi kalaupun dia tidak menolongku dalam perapian ini, dia tidak melepaskanku dari perapian ini, aku tidak akan pernah menyangkal dia. Maka apa yang terjadi? Mereka bertiga sudah diikat gak bisa bergerak. Bahkan saking marahnya Nebukadnezar bilang, tambahkan 7 kali lipat. Sampai orang yang membuang mereka ke dalam perapian terbakar dan mati. Itu sejarah menuliskan. Orang yang membawa mereka saja disambar sama api dan terbakar. Tetapi mereka sedikit pun tidak ada lecet dalam tubuh mereka. Bahkan Nebukadnezar bingung, kok tadinya cuma hanya 3 orang kan kita ikat dan buang ke dalam perapian itu. Kenapa sekarang mereka ada 4 orang? Dan kok mereka jalan santai kayak mereka berjalan di dalam, bukan di dalam perapian. Allah yang melepaskan, Allah yang menolong, Allah yang menjaga. Maka di dalam ayat yang berikutnya dikatakan, Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikian Tuhan sekeliling umat. Yang membuat kita aman, yang membuat kita tetap tenang dalam situasi yang begitu berubah dengan cepat. Kita nggak bisa prediksi dunia ini, keadaan dunia ini tidak bisa kita prediksi. Setiap hari, setiap saat berubah begitu cepat. Tadinya orang itu orang yang luar biasa, terpandang, dia punya segala-galanya. Kok tiba-tiba kok dia bisa begitu ya? Kok dia bisa dalam keadaan begitu ya? Kita lihatnya orangnya punya perusahaan besar. Lah, kemarin pandemi, sekarang hidupnya begitu kekurangan keadaannya. Kita nggak bisa prediksi apapun di dunia ini. Keadaan dunia ini nggak bisa kita prediksi. Tapi yang pasti bahwa firman Tuhan katakan, orang beriman tidak akan goyah karena kita hidup bukan atas makan, minum, atau yang dunia siapkan, tetapi kita hidup oleh iman. Kita hidup oleh orang benar akan hidup oleh iman. Itu jawaban Tuhan yang Tuhan berikan kepada Habakuk waktu Habakuk bertanya tentang keadilan Tuhan. Kenapa seolah-olah orang benar pun ditindas? Kenapa seolah-olah mereka sudah hidup dalam kebenaran, mereka hidup dalam ketaatan, kok mereka juga mengalami masalah, kok mereka juga mengalami kesulitan? Habakuk tanya kepada Tuhan, ini keadilan di mana? Di mana keadilan Allah? Tuhan menjawab Habakuk jelas, orang benar dalam situasi yang berubah seperti apapun, dalam situasi yang tidak menentu seperti apapun, dalam kelemahan yang seperti apapun, tidak pernah menggoncangkan iman orang percaya. Karena apa? Alasannya karena ada Allah yang meneguhkan hati mereka. Ayat yang kedua, Yerusalem dan gunung-gunung sekelilingnya, itu Tuhan sekeliling umat. Ada penjagaan Tuhan yang luar biasa. Ada penjagaan dan pemeliharaan, perlindungan Tuhan yang luar biasa atas kita, orang-orang yang beriman, yang menaruh kepercayaan kita, yang menaruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Bukan kita yang mengatur diri kita sendiri. Lalu kita bertanya, Tuhan, kenapa kok saya tergoncang ya Tuhan? Saya sudah percaya kepada Tuhan, tapi saya tergoncang. Hari-hari ini kok iman saya tergoncang ya Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Engkau menaruh hidupmu penuh di tangan Tuhan, atau masih ada bagian yang Engkau atur sendiri menurut pikiran? Seringkali dalam kekhawatiran kita,
mau jujur atau tidak jujur, dalam kekalutan kita, dalam kekhawatiran kita, dalam perasaan kalut kita mengambil tindakan seperti apa yang kita pikirkan dan seperti apa yang kita anggap benar dan baik menurut kita. Kita melakukan sendiri, kita mengambil jalan pintas seperti apa yang kita pikirkan baik, seolah-olah kita pikir bahwa itu terbaik menurut Allah. No, jalan Allah adalah jalan Allah. Rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukanlah jalanku. Kalau kau benar yakin itu jalan Tuhan, pasti Allah menuntunmu. Tetapi kalau yang kita pilih bukanlah jalan Tuhan, hanya kira-kira mungkin itu jalan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Sarah kepada Hagar. Kan Sarah pikir itu jalan Tuhan. Toh kalau hambaku kan milikku. Dalam tradisi waktu itu kan kalau hamba berarti itu miliknya dia. Berarti boleh dong hambaku ditidurin sama suamiku, kan dia juga milikku, bagianku. Tapi Tuhan bilang itu bukan caranya Allah. Itu cara kita. Kita biasa mencari solusi menurut pikiran kita kan, bukan solusi menurut cara pandang Allah. Jangan pakai logika kita untuk ukur Tuhan yang besar itu, karena dia tidak terpikirkan menurut logika kita. Cara Tuhan tadi saya nggak janjian sama Ibu Cindy. Cara dan jalan Tuhan itu nggak bisa terprediksi oleh kita. Yang Tuhan mau hanya satu: teguh dalam iman, percayakan hidupmu, dan terus berjalan dalam iman kepercayaanmu kepada Allah. Itu saja yang harus kita lakukan sebagai orang percaya dan orang beriman di akhir zaman ini, dengan menghadapi keadaan yang tidak bisa kita prediksi. Terus berpegang teguh pada firman Tuhan, terus berpegang pada iman kepercayaan kita kepada Tuhan, dan jangan pernah tergoncangkan oleh apapun. Yerusalem dan gunung-gunung sekelilingnya, Allah dan umat sekelilingnya, Allah akan melindungi, menjagai kita. Firman Tuhan bilang, dari sekarang sama-sama Tuhan menjaga, melindungi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tanamkan dalam hati kita bahwa bukan hanya untuk saat ini Tuhan menjaga, melindungi kita. Kita orang percaya, biji matanya Tuhan, orang yang dicintai sama Tuhan. Masa sih Tuhan tinggalkan kita sendirian? Masa sih Tuhan membiarkan? Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kita lanjut ke ayat yang berikut. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di tanah yang diundikan kepada orang benar, supaya orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa lampau, ketika orang Israel itu tidak lagi taat kepada Tuhan, Yesaya berseru-seru, bertobatlah, tidak ada yang mendengar. Sampai terakhir Yeremia berseru, Yeremia datang mengingatkan mereka kepada Taurat Tuhan untuk bertobat. Mereka juga tidak mendengar. Bahkan yang mereka lakukan adalah mereka membuang hamba Allah ini ke dalam sumur. Diam kau, gak usah banyak ngomong, suka-sukanya kita. Kita umat Allah pasti dilindungi sama Allah. Gara-gara dia umat Allah, gara-gara kita umat Allah, lalu kita percaya kita dilindungi oleh Allah, lalu kita tidak lagi menjaga moral sesuai dengan standar Allah. Itu yang terjadi. Kemerosotan moral dituliskan dalam Yesaya yang Yeremia. Bangsa Israel mengalami kemerosotan moral yang luar biasa. Mereka menyembah kepada Allah, tapi hanya ajaran manusia yang mereka kerjakan. Mereka dapat menyembah Allah, tetapi hanya di mulut mereka memuji Tuhan. Hati mereka jauh daripada Tuhan. Lalu Yeremia bilang, kalau kau gak bertobat, engkau akan dihancurkan. Yerusalem ini akan dihancurkan. Sedangkan
semata. Tetapi Allah berbicara tentang Yerusalem Sion adalah pengertian secara rohani, tapi mereka menganggapnya pengertian secara fisik, sehingga mereka suka-sukanya dengan hidup mereka, karena mereka menganggap mereka milik kepunyaan Allah, sehingga tidak pernah akan dikalahkan, tidak akan pernah hancur. Tetapi apa yang terjadi? Allah murka kepada mereka. Allah menyuruh bangsa yang tidak takut akan Allah memerintahkan. Yang pertama, Asyur menghancurkan Israel Utara. Asyur menghancurkan Israel Utara. Orang-orang Israel Utara, mereka yang pertama memang meninggalkan Tuhan terlebih dahulu. Tadinya Israel Utara duluan, baru Israel Selatan. Yehuda itu di Israel Selatan, sedangkan Israel Utara ada 10 suku di Israel Utara dan 2 suku doang di Israel Selatan. Seperti itu. 10 suku itu sudah dibuang duluan oleh Asyur. Tapi yang Yehuda menganggap kan Yerusalem ada di Yehuda. Jadi Yehuda menganggap bahwa suku-suku yang ada di sekitar Yerusalem menganggap bahwa mereka akan tetap aman kan. Itu hanya Asyur doa, ya memang Samaria mereka itu memang sudah tidak sungguh-sungguh, mereka menyembah Allah, tetapi juga mereka menyembah Baal. Mereka sudah menduakan Tuhan dan memang harusnya mereka dihancurkan. Lalu mereka pikir karena ada kota Allah, kota Yerusalem, mereka tidak akan pernah hancur. Dan mereka hidup sesukanya, moral mereka juga sesukanya. Dan apa yang terjadi? Allah memerintahkan Babel, Nebukadnezar yang datang menjara, menghancurkan, bahkan kubu-kubu pertanian kota Yerusalem pun dihancurkan. Dalam sejarah ditulisnya. Apa yang kita pelajari dalam bagian firman Tuhan ini? Allah tidak pernah membiarkan kejahatan, dosa itu berkuasa selamanya. Allah tidak akan membiarkan itu. Jangan pernah bermain-main dengan dosa. Jangan pernah mencintai dosa, kejahatan, dan jangan pernah kompromi dengan kejahatan. Allah adalah kudus. Allah adalah benar. Kita anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan, bukan kita melakukan kebenaran supaya kita diselamatkan, tetapi justru karena kita sudah diselamatkan, maka kita melakukan kebenaran sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Allah yang sudah menyelamatkan kita, sudah menarik kita dari lumpur dosa, yang sudah begitu berbelas kasihan atas hidup kita yang penuh dengan dosa. Harusnya maut yang menjadi bagian kita. Saya sedang mengajar kata kesasi dan sedang menjelaskan tentang keselamatan. Harusnya manusia yang jatuh ke dalam dosa sudah pasti maut jatuhnya. Tetapi karena kasih Tuhan, di agama yang lain mereka berusaha mencari Allah, tapi hanya di dalam kekristenan yang mengajarkan Allah turun dari surga datang ke dunia. Yesus dan dari surga datang ke dunia menjadi jembatan penghubung antara manusia yang berdosa ini yang seharusnya jatuh ke dalam maut, tetapi sekarang ada Yesus yang menjadi jembatan penghubung antara kita dengan surga. Tadinya harusnya maut yang menjadi bagian kita, tetapi kematian dan kebangkitannya memberikan kemenangan, merupakan hadiah, karis, hadiah yang cuma-cuma daripada Allah untuk hidup kita. Karena itu, percayalah bahwa Allah tetap membela hidupmu selama engkau hidup dalam kebenaran. Jangan pernah bermain-main dengan dosa, karena tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang benar. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan ini dituliskan dengan kondisi bahwa orang-orang percaya, orang-orang yang berharap kepada Allah, kemudian mereka ikut-ikutan dalam kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka ikut-ikutan dalam kehidupan orang fasik karena mereka sudah tahu
tawar hati, mereka dalam kelelahan mereka udah capek ya Tuhan. Kok masalah hidupku kok bertubi-tubi. Udahlah, gak usah lagi berharap pada Tuhan, gak usah lagi percaya pada Tuhan. Akhirnya dalam kepenatan, dalam keletihan mereka secara rohani maupun secara fisik, mereka kemudian kembali ke hidup lama mereka. Hidup bergaul dengan orang fasik. Kehidupan orang fasik menjadi bagian dalam hidup mereka. Mereka tidak lagi menjaga kekudusan hidupnya, suci dan bersih di hadapan Tuhan. Dan inilah yang membuat ayat 3 ini dituliskan oleh pemazmur. Ingat bahwa mungkin saat ini kamu melihat sepertinya tongkat orang fasik itu berdiri teguh, tetapi itu tidak akan lama. Allah tidak akan membiarkan tongkat orang fasik itu tetap tegak berdiri. Allah tidak selamanya membiarkan Nebukadnezar menghukum bangsa Israel. Allah memakai Nebukadnezar untuk menghukum bangsa Israel. Tangan Nebukadnezar dan Babel dipakai untuk menghajar bangsa Israel, mendidik bangsa Israel, tapi tidak untuk selamanya. Allah membiarkan. Pada waktu mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan, Allah kemudian menghukum Nebukadnezar dan Babel. Keadilan Allah itu tetap. Dan pada saat Habakuk melihat keadaan Israel yang porak-poranda, bait suci yang porak-poranda, Habakuk menangis dan menuliskan kitab Habakuk. Kenapa kok seolah-olah kebenaran diinjak-injak? Hari ini bukankah itu yang terjadi di dunia kita? Kita berusaha hidup dalam kebenaran, gak korupsi. Kok gitu? Kita gak kompromi dengan dosa. Pemimpin kita melakukan korupsi, lalu dia menyuruh kita untuk menutup mulut. Atau orang-orang di sekitar kita melakukan kejahatan, dan kita melihat itu dengan mata kepala kita sendiri, tapi kita tidak berbuat apa-apa. Kita tidak berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa itu. Kita melihat begitu luar biasa kerusakan moral yang terjadi hari-hari. Gak beda kok di masa Israel waktu itu. Malah masa ini kita lebih parah dari zaman Nuh. Zaman Nuh Tuhan langsung lempar air bah, mati semua, hanya tinggal Nuh dan keturunan anak-anak. Kalau Tuhan marah seperti itu juga ya selesai kita. Tapi kita punya Tuhan yang Maha Kasih, panjang sabar. Ketika Yesus datang di dunia ini, Yesus memberikan pengharapan kepada kita semua yang berharap kepada Tuhan. Ada kasih Allah yang luar biasa, ada pengampunan Allah yang luar biasa, sehingga akhirnya manusia berpikir bahwa tidak ada lagi penghukuman. Bahkan kemarin saya nonton di televisi, di Amerika bagian mana itu mereka sudah ngaku bicara belak-belakang, mereka beribadah dan mereka merobek-robek Alkitab, mereka menginjak-injak Alkitab, udah tidak ada Allah, tidak ada Yesus apa segala macam. Seberani itu. Tidak ada lagi hormat akan Allah, tidak ada lagi takut akan Allah. Tapi bagian firman Tuhan ini menguatkan kita orang-orang percaya. Bagian firman Tuhan ini menguatkan kita orang-orang percaya yang berharap bersandar kepada Tuhan, yang tetap menjaga iman kepercayaan kita, bahwa tongkat orang fasik tidak akan tetap untuk selama-lamanya. Kau yang percaya dan berharap kepada Tuhan, Tuhan akan menjaga, melindungi, menyertai kita. Tetaplah dalam iman kepercayaan kepada Tuhan. Jangan kotori imanmu dengan kefasikan. Jangan jual imanmu dengan kefasikan. Jangan mau kompromi dengan dosa. A tetap A, lurus tetap lurus. Apapun yang terjadi, katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih dari itu berasal dari kejahatan. Karena kenapa demikian? Ayat yang berikut. Karena Allah akan melakukan kebaikan kepada orang-orang yang baik dan orang-orang yang tulus hati, bukan bulus hati. Allah akan melakukan kebaikan. Kebaikan Allah ini bicara
tentang kasih setia penyertaan Allah yang tidak pernah berkesudahan itu akan tetap diarahkan bagi orang benar, orang yang beriman kepada Tuhan, orang baik yang melakukan kebenaran dalam hidupnya, dan orang yang tulus hati, murni hatinya. Apa yang ada di dalam hatinya itu keluar dari mulutnya, bukan apa yang di dalam hatinya sama mulutnya berbeda. Apa yang ada dalam hatinya itu pun terpancar dari hidupnya, itu keluar dari hidupnya. Dan firman Tuhan katakan, mereka yang melakukan kebenaran, kebaikan, yang berpegang teguh pada firman Tuhan akan mengalami kasih setia dan kebaikan Tuhan sepanjang hidup mereka. Tapi berbeda dengan orang-orang yang berbelit-belit, penuh dengan tipu muslihat. Ayat ini bicara tentang berbelit-belit, itu penuh dengan tipu muslihat. Dolak-dalik lidahnya, penuh dengan tipu muslihat. Bagian firman Tuhan ini sama, orang yang berbelit-belit, bohong, itu sama dengan orang yang melakukan kejahatan. Dolak-dalik itu sama dengan orang yang melakukan kejahatan, dan akibatnya, hukumannya bagi mereka, Tuhan Yahweh Allah akan mengenyahkan mereka, akan memusnahkan mereka. Karena itu tempat yang teraman dalam hidup kita selama kita hidup di dunia ini sampai kehidupan kekal adalah tinggal tenang bersama dengan Allah. Tetaplah dalam iman kepercayaanmu kepada Allah. Jangan jual kebenaran hanya karena tuntutan pekerjaan, hanya karena persahabatan, hanya karena lingkungan. Jangan jual apimu, jangan padamkan apimu dengan sedikit berkompromi dengan dosa. Enggaklah sedikit doang itu memadamkan api. Memadamkan api Tuhan yang ada dalam diri kita dengan kita kompromi dengan dosa. Firman Tuhan tetap, Allah itu kudus, Dia tidak bisa bersatu dengan dosa ataupun kejahatan ataupun yang berbelit-belit. Allah tidak bisa. Agios terpisah, yang kudus itu terpisah dari yang dosa. Karena itu kalau kita hidup benar, kita merasa bahwa kita adalah orang benar yang sudah dibenarkan oleh Kristus, maka mulai hari ini dan selamanya, mari berjalan pada dalam kebenaran firman Tuhan. Dan jangan pernah lagi kompromi dengan dosa. Katakan ya di atas ya. Jaga moral kita. Standar hidup kita bukan karena kita anak Allah lalu kita bebas. Tapi Allah punya standar dalam hidup kita. Allah tidak mau hanya karena ngomong bahwa kita orang percaya, lalu kita bilang dengan pedenya, kita bilang, aku pasti masuk surga karena saya percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi hidup kesehariannya bermain-main dengan dosa, kompromi dengan dosa, suka melakukan kejahatan, lidahnya berbelit-belit, dolak-dalik lidahnya, tipu muslihat penuh dalam mulutnya. Lalu engkau mengatakan bahwa kalau Tuhan hari ini panggil engkau, maka pasti di sorga mulia. Tidak bisa. Hanya satu cara kita bertobat. Bertobat dari segala kejahatan, bertobat dari segala tipu muslihat, tinggalkan dosa, menjaga standar moral sesuai dengan firman Tuhan, maka pasti kita akan hidup bersama dengan Allah. Karena itu standar hidup orang-orang benar, standar hidup orang yang berpegang pada Tuhan adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena bukti iman harus nyata dalam perbuatan. Toh iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita bilang kita orang beriman, tapi perbuatan kita tidak sesuai sebagai orang beriman, berarti harusnya kita mati atau hidup? Mati. Hari ini kita belajar firman Tuhan ini. Biar firman Tuhan ini meneguhkan kita, menguatkan kita dalam perjalanan hidup kita sebagai orang beriman. Biarlah bukti iman itu ada dalam perbuatan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk bagian firman Tuhan yang Tuhan beri bagi kami pagi hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa kami hidup beriman ketika
ketika kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan, dan kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kami hidup dalam ketulusan, kami menjaga kehidupan kami bersih di hadapan Tuhan, maka firman Tuhan menjadi jaminan hidup kami, bahwa hidup kami tidak akan pernah tergoncangkan. Kami akan tetap teguh berdiri di hadapan Tuhan, dan Allah akan menjaga, Allah akan melindungi, memelihara kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan ampuni kami kalau dalam keletihan, kelelahan kami, terkadang Tuhan kami jatuh ke dalam kekhawatiran. Kami mengambil langkah-langkah kami sendiri, pada langkah yang kami ambil adalah langkah yang salah. Kami kompromi dengan dosa, kami kompromi dengan kefasikan dunia ini, karena kami dalam keletihan kami, dan kami tidak bersandar lagi pada firman Tuhan dalam kelelahan rohani kami. Tuhan yang tahu siapa kami dan apa adanya kami. Kehidupan kami terbuka di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan mendapati kami dalam keseharian kami, dalam kehidupan kami, terkadang kami melakukan hal itu Tuhan. Dan kalau Tuhan mendapati kami hari ini juga kami masih dalam jalan yang salah Tuhan, hari ini Tuhan kami mohon pengampunan daripada Tuhan. Ampuni kami dan kuduskan kami. Biar jalan hidup orang benar, jalan hidup orang beriman, jalan hidup orang yang percaya penuh dan mempercayakan hidup kepada Tuhan menjadi bagian hidup kami. Hari ini dan selamanya kami mengandalkan Tuhan, dan kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, dan kami hidup sesuai dengan standar Allah dalam firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Tuhan berkati. Kita akan masuk dalam penyerahan anak. Ada keluarga Bapak Tema yang akan menyerahkan anaknya pagi hari ini. Silakan Pak. Bapak Tema dan Ibu Dewi. Firman Tuhan berkata bahwa biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Karena itu hari ini keluarga dari Bapak Tema akan menyerahkan anaknya. Ini siapa dulu? Oh ya. Namanya panjang banget nih. Ada Sionnya di dalam ternyata. Sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Gak janjian ya. Jorel Sion Haga sama Homi Laila. Waduh, panjang kali. Laia. Oh Laia, aduh Laila. Sekali lagi ya, saya baca dulu soalnya ini. Jorel Sion Haga sama Homi Laila. Pengucapan juga salah. Samohoni Laia Ma. Oke, kita berdoa bersama-sama. Cepat Tuhan kasih bangkit berdiri. Saya minta Bapak Ibu semua kita bersama-sama akan berdoa. Mungkin dekat sini kita duduk supaya Ibu juga ikut memberkati. Oke, mari kita mengangkat tangan kita. Kita akan berdoa bersama, menyerahkan Jorel Sion Haga Samohoni Laia ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga,
Kami menyerahkan Jorel Sion Haga Samohonila ia ke dalam tangan kasih Tuhan. Dia hari ini dibawa oleh orang tuanya, diserahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami berdoa, Tuhan memberkati anak ini di dalam nama Yesus, memberkati pertumbuhannya, memberkati jalan hidupnya. Tuhan beri hikmat kepada Bapak Tema dan Ibu Dewi untuk menjaga, memelihara, merawat anak ini dengan baik dan mendidik anak ini, mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan kebenaran Tuhan kepada mereka dalam nama Yesus. Kiranya berkat Allah turun bagi Jorel, sehingga anak ini besar di dalam kemurahan Tuhan. Orang tua mereka hidup dalam kemurahan Tuhan, untuk memberi makan, untuk menolong, untuk memimpin, untuk mendidik anak ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan turun memberkati mereka suami istri, menjadi ibu bapak yang menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan yang baik bagi kami. Dalam nama Yesus kami percaya bahwa berkat Allah akan turun bagi mereka. Amin. Oke Bapak Ibu yang berulang tahun, jemaat yang berulang tahun, tapi sebelumnya kita akan memberi persembahan dulu. Sampai yang berulang tahun siap-siap maju ke depan, kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Silakan Bapak Ibu. Kita akan berdoa bersama-sama dan minta kesediaan Ibu Penatua Esther untuk berdoa buat persembahan yang akan kita berikan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan yang hadir dan menyertai perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur buat setiap kecukupan yang Tuhan izinkan menjadi bagian hidup kami. Kalau pada pagi hari ini ada bagian kami untuk memberi di dalam pelayanan tempat ini, Tuhan berkati setiap dari kami yang memberi. Tolong Tuhan menopang kami sehingga kami menjadi orang-orang yang bijak dalam menggunakan berkat yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan. Apa yang kami bawa di hadapan biarlah layak di pemandangan Tuhan dan berguna bagi pelayanan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini atau dalam bulan ini yang belum didoakan, silakan maju ke depan. Atau juga bulan-bulan kemarin mungkin yang belum didoakan, silakan maju. Gak ada nih. Doakan Michelle. Oh, misal Yanto kita bisa bilang gitu. Oke. Ada lagi? Tidak ada. Kita akan berdoa, ada pokok doa khusus buat kita. Beberapa bulan yang lalu ada seorang pendeta yang tinggi-tinggi
orang Ambon. Nggak boleh nyebut kulit, Bu. Pokoknya orang Ambon, namanya Pendeta Jerry. Beliau adalah mantan rektor salah satu sekolah teologi di Jakarta, IFTK Jeffrey. Sekolah teologi Jeffrey itu beliau rektornya dulu, dan istrinya namanya Ibu Willy Maria, hari ini meninggal dunia. Beliau salah satu pengurus Sinode Gereja Sahabat Indonesia, ketua BPK lah, ketua pemeriksa keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Sinode. Beliau salah satu ketua di Sinode Gereja Sahabat Indonesia. Kita berdoa bersama-sama untuk Pak Jerry dan keluarga dan anak-anak supaya diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan. Ya, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Kita berdoa untuk Pak Jerry dan kita berdoa juga untuk yang berulang tahun. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, saat ini kami bersyukur untuk pertambahan usia yang Tuhan beri bagi Misha. Kami berdoa dalam nama Yesus untuk anak muda ini, biar dia tetap hidup di dalam Engkau, mengandalkan Engkau. Hari ini dia tidak bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini, tapi dalam apapun kesibukannya hari-hari ini, dalam pekerjaan, dalam usaha yang dia mengerjakan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, sehingga berkat Allah mengikuti jalan hidupnya. Biarlah anak muda ini tetap hidup mengandalkan Engkau dan hidup berjalan dengan Engkau sepanjang hidupnya. Dan kami percaya orang-orang yang bersandar dan berharap kepada Tuhan, masa depannya indah di dalam Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Sehati kami berdoa menyerahkan keluarga Pendeta Jerry Rumah Latu ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, semua Allah penghibur yang sejati. Kau beri kekuatan bagi Pak Jerry dan anak-anak. Tuhan menolong mereka melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Tapi kami percaya bahwa penghiburan sejati daripada Allah telah menguatkan hamba-Mu dan keluarganya. Engkau memanggil pulang, istri tercinta, ibu dari anak-anak. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami semua berdoa. Kami mohon kekuatan penghiburan sukacita daripada Tuhan. Hati yang terus terangkat kepada Tuhan. Tuhan berikan bagi hamba-Mu Pendeta Jerry dan anak-anak. Kami berdoa segala urusan hari ini sampai besok, sampai hari pemakaman, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau Allah yang menolong, Engkau Allah yang memimpin semuanya bagi Engkau, bagi kemuliaan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami syukur berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita mendukung Ibu Gembala kita. Hari ini puji Tuhan, beliau semakin segar terlihat. Dan kita berdoa bersama supaya Tuhan terus pulihkan dan sembuhkan hambanya. Tuhan menolong hambanya sehingga setiap saraf darah di tubuhnya boleh normal kembali. Kita juga berdoa mendukung Ibu Nur. Kita berdoa mendukung Ibu Heni. Kita berdoa mendukung Ibu Eli dan jemaat-jemaat Tuhan yang sakit. Kita berdoa bersama-sama Tuhan menolong mereka. Dan kita juga berdoa untuk yearly meeting yang sebentar lagi bulan Oktober akan diadakan. Bukan yearly meeting saja, tapi ini rapat sinode, pemilihan ketua sinode. Dan kita berdoa biar semuanya dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Lalu kita akan berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara. Doa syafaat ini saya minta doa yang pertama untuk yang sakit. Ibu Yuli akan memimpin doa untuk yang sakit, Ibu Gembala, Ibu Nur, Ibu Heni, Ibu Eli, dan jemaat Tuhan yang sakit. Lalu Ibu Mein akan berdoa untuk bangsa dan negara. Dan terakhir kita akan berdoa bersama-sama untuk ini berdoanya kita apa ya? Saya lupa. Ya, kita berdoa juga untuk jemaat kita Gereja Sahabat Indonesia yang akan bersidang dan juga jemaat Gereja Taman Surya. Kita berdoa bersama-sama supaya jemaat yang ada di Taman Surya dan sekitarnya terus dalam berkat dan anugerah Tuhan. Dan doa itu nanti saya akan pimpin untuk sinode dan juga doa buat jemaat. Kita akan masuk dalam pokok doa ini dan kita akan mengangkat pujian yang disiapkan
Oke, kita mengangkat pujian Yesus terlebih besar saja. Saya jemput umat Tuhan berdiri, kita akan berdoa bersama-sama menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Yesus terlebih besar, beri angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Dia mampu, dia mampu. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Dia mampu selamat. Dengan iman kita, mari kita angkat hati kita di hadapan Tuhan dan kita katakan, Yesus terlebih besar dari masalahku. Yesus terlebih besar dari sakit penyakit dan kelemahanku. Haleluya. Dia mampu, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Dia Benar Bapak, Kau terlebih besar ke dalam kehidupan kami. Amin, amin. Kami percaya dan kami yakin ya Tuhan, Kau tidak akan memberikan cobaan kepada kami di luar dari kekuatan Yes, kami. amin. Minta pun apapun yang kami alami Tuhan, itu merupakan rencana Kau ya Bapak. Yes. Dan Tuhan juga akan mengeluarkan kami Tuhan dari segala masalah kami Bapak. Yes. Bapak di surga pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa ya Bapak buat Ibu Gembala kami Tuhan, Ibu Maria ya Bapak. Oh Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan atas pemulihan yang Kau berikan ya Bapak. Amin. Atas kesembuhan yang Kau berikan ya Bapak. Amin. Dan kami memohon ya Bapak, kira Kau memulihkan Tuhan kembali Dalam dengan nama Yesus. sempurna ya Bapak. Supaya Ibu Maria boleh kembali melayani Kau ya Amin. Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau pimpin ya Bapak. Kau beri kekuatan Tuhan, Kau melihat organ tubuhnya Tuhan yang masih kurang berfungsi ya Bapak. Kami yakin, kami percaya Bapak, Kau dokter di atas segala dokter ya Bapak. Kau tabib di atas segala tabib Bapak. Kau akan menjamah, Kau akan memperbarui segala tubuhnya ya Bapak, sehingga Ibu Maria boleh sembuh dengan sempurna ya Bapak. Kau juga berikan kesabaran, kekuatan Tuhan buat anak mantu, cucu Tuhan yang merawat ya Bapak, dan maupun perawat yang merawat Ibu Maria Bapak. Kau berikan mereka kesabaran dalam merawat ya Bapak. Tuhan juga pakai Tuhan dokter yang Bu Maria percayakan Tuhan untuk terapi ya Bapak. Kau berkati mereka dengan hikmat akal budi ya Bapak. Terpujilah nama Kau ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa ya Bapak untuk Ibu Nur yang ibadah bersama dengan kami ya Bapak. Kau juga akan jamah Tuhan. Amin. Kau juga akan pulihkan Bu Nur ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Demikian juga dengan Tante Haini Tuhan, maupun yang lainnya Tuhan, jemaat Taman Surya ini Tuhan yang sakit ya Bapak. Oh Tuhan, kami taruhkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami tahu Tuhan Kau akan sanggup memulihkan mereka. Kau sanggup menjamah mereka ya Bapak, dan Kau akan menyembuhkan mereka ya Bapak. Dan pujilah nama Kau Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam lindungan Kau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur Bapak. Haleluya. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan segala kebaikan-Mu dan perlindungan-Mu dalam hidup kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan kesempatan pagi ini Tuhan, kami kesempatan berdoa saudara-saudara seiman kami seluruh bangsa Indonesia Tuhan, untuk berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan, pemerintahan bangsa kami Tuhan. Kami serahkan segala apapun yang akan kami hadapi sebagai bangsa kami Tuhan, sebagai rakyat Indonesia. Kami menyuruh Tuhan, kalau pemilu yang akan kami hadapi Tuhan, kami percaya Tuhan Kau sendiri yang
seluruh jajaran Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Bapa, Engkau sendiri yang menyertai. Pujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak di sorga, kami berdoa menyerahkan Sinode Gereja Sahabat Indonesia yang bulan Oktober nanti akan mengadakan sidang sinode dan pemilihan ketua sinode dan pengurusan sinode yang baru. Kami mohon damai sejahtera, berkat dan pertolongan Allah menyertai seluruh rangkaian acara dari awal sampai akhir, dan segala persiapan yang ada terutama Majelis Daerah Gereja Sahabat Indonesia DKI Jakarta yang akan menjadi tuan rumah untuk acara ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan beri hikmat kepada pengurus majelis daerah dan untuk mengerjakan tugas tanggung jawab mempersiapkan acara sidang ini dari awal sampai akhir. Dan kami berdoa dana yang dibutuhkan oleh majelis daerah dan juga majelis sinode dan hamba-hamba Tuhan dari seluruh Indonesia untuk mereka datang berkumpul di Bogor. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Engkau Allah yang menyediakan semua yang dibutuhkan. Dan kami rindu Tuhan juga hamba-hamba Tuhan yang akan datang dari California maupun dari berbagai daerah dari Korea. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan juga menyertai perjalanan mereka sehingga mereka juga sampai di Indonesia dengan selamat. Seluruh acara sidang dari awal pertengahan sampai akhirnya dalam pertolongan dan anugerah Tuhan, biar dihasilkan keputusan yang baik yang membangun bagi pelayanan GSI di Indonesia maupun di seluruh dunia. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa secara khusus bagi jemaat GSI Taman Surya dalam seluruh pergumulan hidup jemaat Tuhan, mereka yang datang dengan seluruh pergumulan mereka yang mereka bawa di hadapan Tuhan, mereka yang mengangkat hati mereka. Engkau yang tahu keadaan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul dengan usaha pekerjaan mereka. Berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan Engkau membuka jalan-jalan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka melihat jalan Tuhan yang luar biasa terbuka bagi usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Dan mereka diberkati untuk memberkati. Berdoa dalam nama Yesus juga bagi anak-anak muda yang hadir pada hari ini Tuhan, dan masa depan mereka, perjuangan untuk masa depan mereka. Biarlah mereka hidup takut akan Tuhan, mereka mengandalkan Tuhan, sehingga jalan-jalan hidup mereka diberkati dan dituntun oleh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus buat jemaat yang datang dalam kelemahan tubuh, dalam keadaan sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan mereka yang kuasa darah Tuhan, sehingga mereka pulang dari tempat ini, mereka mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Ketika mereka berseru dalam nama Yesus, segala sakit, penyakit, dan kelemahan mereka diangkat dalam nama Yesus Kristus. Pujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa bagi pergumulan keluarga, mungkin dengan anak-anak mereka yang belum takut akan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Buat suami, istri, dalam hubungan rumah tangga yang mungkin ada problem, kami berdoa dalam nama Yesus, kasih Allah yang memberkati dan mempersatukan. Engkau menguatkan mereka, meneguhkan hati mereka, beri kasih yang mendamaikan bagi mereka, yang saling memaafkan, yang saling mengampuni satu dengan yang lain, saling menerima satu dengan yang lain, sehingga keluarga-keluarga jemaat Tuhan Gereja Sahabat Indonesia Taman Surya 2 hidup dalam kerukunan, hidup dalam keharmonisan, hidup dalam kasih Tuhan, bertumbuh dalam kasih Tuhan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan biarlah kasih Allah terpancar dari keluarga-keluarga Kristen yang ada di Gereja Taman Surya dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati orang tua kami, keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan, jemaat Tuhan yang mungkin berjuang di luar Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus dalam pekerjaan mereka, dan mereka tidak bisa hadir dalam ibadah pada pagi hari ini, tapi mereka beribadah secara online dimanapun mereka berada. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati, menguatkan, menolong, memberkati mereka, sehingga mereka tetap menyembah Tuhan, mereka tetap mengandalkan Tuhan, mereka tetap percaya bahwa ketika mereka beriman teguh kepada Tuhan, Tuhan yang akan mengokohkan, meneguhkan mereka. Hidup mereka akan diberkati hari ini dan selamanya, sesuai firman Tuhan yang kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan
dari ibadah kami dari awal sampai akhir. Hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani sebagai worship leader, singers, pemain musik, maupun yang mengoperasikan LCD di belakang, yang mempersiapkan semua pelayanan, maupun yang mempersiapkan ruangan ini, yang membawa kolektor persembahan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati setiap pelayanan hamba-hamba-Mu yang mereka kerjakan dengan sukacita. Dan terus kami berdoa bagi hamba Ibu Gembala, kami mohon berkat pemulihan anugerah sama Tuhan, memulihkan hamba-Mu dengan sempurna. Ini doa kami, syafaat kami yang kami bawa di hadapan Tuhan. Pergumulan kami pribadi lepas pribadi, kami tahu sebelum kami mengungkapkannya, Tuhan, Engkau sudah tahu apa yang ada dalam hati kami. Dan kami berdoa, Tuhan, Engkau menjawab kami sesuai dengan kasih setia. Kami percaya Engkau sudah menolong dan akan selalu menolong kami. Perlindungan penyertaan menyertai kami senantiasa, sebagaimana firman-Mu hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, saya sedang bangkit berdiri. Mari umat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai engkau sekalian, menyertai keluar masukmu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati apapun yang engkau kerjakan dalam kebenaran. Tuhan jadikan berhasil. Pulanglah dalam damai sejahtera dan berkat Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan dalam ibadah seperti biasa. Dan sekolah minggu setelah ibadah ini ada ibadah sekolah minggu, ibadah remaja sekaligus dengan katekisasi. Tuhan berkati kita semua.